warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladzi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Thumma amma ba'du, wa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul muslimun ya akhwatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla رب الأرض والسماوات حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين معاشر المسlimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali Allah mengizinkan kita sama-sama mengaji di majelis kita di Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah SWT sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmatnya, sehingga dengan demikian kita berhak mendapatkan kembali tambahan nikmat daripadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan jalan ini kepada kita dengan seterang-terangnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkannya kita mengikuti. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang hadir di Masjid At-Taqwa ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau melalui media live streaming dimanapun berada. Masih kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk mengikuti dan memahami. Ma'asyarul kiram, sudah sampai pada bab yang ke-186, Babu at-ta'ni fil ansam. Babu at-ta'ni fil ansam, bab tentang mencela nasab. Maknanya adalah bab tentang larangan untuk mencela atau merendahkan nasab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, dulu orang-orang jahiliyah dan juga jahiliyah zaman sekarang, iya, mereka masih menganggap masalah ini atau menjadikan masalah nasab sebagai ukuran. Sebulan nasabnya rendah, sebulan nasabnya tinggi, sebulan nasabnya dan ini dan sebagainya. Kalau bab datang membabil bayan, ya, dari sisi untuk menjelaskan ini nasabnya begini-begini, itu tidak ada masalah. Cuman menjadikan bahan untuk cemooh, bahan untuk merendahkan dan menghinakan, sehingga keluar kadang-kadang bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa yang apa namanya, berbagai anekdot dan sebagainya. Kalau di Arab misalnya fulan qabilatu Abu Khamsin misalnya, atau Abu Mi'ah Khamsin, Abu Mi'atin dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah sindiran-sindiran yang bermakna merendahkan. Dia bermakna merendahkan. Kalau kita tidak apa-apa pula istilahnya tidak tahu. Kalau diterjemahkan Abu Cepek, ya, Abu Gopek dan sebagainya. Ya, kalau di sana ada istilah Abu Khamsin, Abu Mi'atin, Abu Kada dan sebagainya. Yang tujuannya adalah at-ta'nu fil ansam, yaitu merendahkan dan mencela nasab. Jadi Imam Al-Bukhari ingin mengatakan kepada kita bab larangan mencela nasab. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Asim, yaitu Abu Asim An-Nabil Ad-Dhahhak ibn Makhlad Al-Syaibani an Ibn Ajlan, dari Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan yakni Muhammad ibn Ajlan Al-Madani, Muhammad bin Ajlan Al-Madani, an abihi, dari bapaknya yaitu Ajlan Al-Madani, an Abi Hurairah,
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, syu'batani la tatrukuhuma ummati. Syu'batani la tatrukuhuma ummati. An-niyahatu wa ta'nu bil ansam. Syu'batani la tatrukuhuma ummati. An-niyahatu wa ta'nu bil ansam. Ada dua sifat atau dua cabang atau dua perkara yang tak ditinggalkan oleh umatku. Riwayat lain mengatakan khaslatani fi ummati huma bihimul kufru. Huma bihimul kufr. Ada dua sifat pada umatku, keduanya adalah kekufuran yang ada pada mereka. Jadi huma bihim, tapi bukan dikatakan bihima kafaru. Kalau sebab bihima kafaru, mereka bisa kufur mereka. Tapi huma bihim kufrun. Keduanya pada mereka merupakan sifat kekufuran. Sifat kufur. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa at-ta'nu bil ansab adalah kufrun duna kufrin, yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi dia merupakan akhlaknya orang-orang kafir. Sama dengan ketika Nabi menyebutkan inna fika khaslatan minal jahiliyah, kamu ini ada sifat jahiliyah. Bukan maknanya dia orang jahiliyah atau orang yang misalnya man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Siapa yang mati tak berbaiat kepada imam atau walil amri, matinya seperti matinya orang jahiliyah. Sebagian menafsirkan dengan makna yang keliru sehingga mengafirkan semua orang yang tak berbaiat. Tapi berat ke siapa? Ke gurunya. Nah, bukan. Jadi siapa nak berat ke gurunya, kafir dia. Siapa pula orang dari Jawa nak berbaiat ke orang Ocu, kan tak mungkin. Atau orang Ocu nak berbaiat ke orang Jawa. Jadi mereka siapa nak berbaiat ke gurunya, kafir. Padahal hadis itu oleh para usurrahul hadis maknanya bukan orangnya orang jahiliyah, tapi sifat itu adalah sifat jahiliyah. Sebab orang jahiliyah dulu tidak mengenal adanya amir, tidak mengenal adanya waliul amri. Yang mereka kenal adalah syekh kabilah, kepala suku. Sama nenek moyang kita dulu, ya, sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan yang ada adalah kepala-kepala suku. Tidak ada namanya raja, tidak ada. Apalagi kalau sekarang yang namanya presiden. Jadi mereka sangat enggan untuk berbaiat, sehingga Nabi mengeluarkan ancaman itu, kalau kalian tak berbaiat kepada amir, ini perangai jahiliyah. Kalau perangai jahiliyah dilakukan, dosa kecil, dosa besar. Nah, serius nih, dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Makanya yang bab ini masuk dalam bab dosa besar dan adab yang sangat kurang adab. Naam. Qala khasyu'batani la tatrukuhuma ummati. Begini juga menguatkan makna la tatrukuhuma ummati, tak ditinggalkan oleh umatku. Berarti dia tetap umat Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi melakukan dua perangai yang jahiliyah itu. Apa yang pertama? An-niyahah. An-niyahah, yaitu meratapi orang mati, meratapi orang yang sudah
mati, meratap ketika datang musibah kematian. Memang kita lihat baiknya ketika kita baca dan kita lihat di fenomena masyarakat. Kalau dulu di masa jahiliyah, siapa yang paling banyak orang yang meratapinya itu paling mengangkat derajatnya. Itu di masa jahiliyah dulu. Siapa yang paling banyak meratap orang yang meratapinya, maka semakin dianggap paling kedudukan. Makanya ada dalam syair orang Arab disebutkan, saya lupa lafaznya, ada yang masih ingat, laisa thukala kal nisa'il mustajarat, artinya tidak sama orang yang benar-benar menangis, yang karena apa? Karena kehilangan orang yang dicintai, dengan orang wanita-wanita yang disewa. Dia sampai dulu ada istilah wanita-wanita, kan wanita perempuan kan mudah disuruh nangis kan. Kenapa? Mana lebih mudah nangis, laki-laki apa perempuan? Hah? Serius ini, kadang-kadang laki-laki banyak pula nangis. Digertak sama istri nangis. Nah, kaum muslimin muslimat. Jadi perempuan-perempuan disewa untuk menangisi dan meratapi. Dari masa jahiliyah dulu. Jadi tentu seperti itu, orang-orang yang punya uang maka akan lebih banyak yang menangisinya. Nah, ini adalah perangai atau sifat jahiliyah yang mungkin akan ditiru oleh sebagian umat ini. Dan ini kan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ditinggalkan oleh umatku. Tak ditinggalkan oleh umatku. Nah, di orang-orang jahiliyah sahabat ini, artinya orang-orang non-muslim hari ini, mungkin tuan-tuan melihat juga orang-orang seberang dulu ada istilahnya, terkenal pula ketika kita masih anak-anak, ya. Jadi kalau nak meninggal, kita kan nggak tahu, masih kecil-kecil itu yang di Pekanbaru. Nah, jadi kalau meninggal orang tua mereka itu, kalau kita datang dan ikut nangis dikasih tahu ya, antum pernah merasakan nampaknya, dapat ya, dapat kan? Itu masih ada sampai sekarang, bagi tahu lah. Kaum muslimin masih ada. Jadi kita menangisi, ikut meratap itu dapat angpo, lumayan isinya, tergantung kaya miskinnya orang itu. Kalau orang kaya, dia tidak segan-segan kasih 50.000, mungkin juga 100.000. Semakin ramai orang menangis, semakin banyak amplop yang dibagi. Rupanya sih tahu, antum tahu juga rupanya, enggak juga ya? Ada sih ya. Pokoknya orang-orang yang berdampingan dengan orang yang di luar Islam, ada sebagian tradisi itu ada. Dan di mana-mana saya dengar, di mana-mana di seluruh dunia itu ada. Nah, umat Islam ada pula yang meniru yang seperti ini, padahal an-niyahatu adah min adatil jahiliyah, adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, ketika Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentu saja sahabat tentu lebih memahami hadis Nabi daripada yang datang setelahnya, karena mereka pemahamannya langsung diambil dari baginda Rasulullah SAW. Ini sebagian kita dengan jargon harus memahami lewat ulama. Dia tidak tahu bahwa yang merewetkan itu ke kita itu para ulama. Yang mengantarkan itu pada kita itu adalah ulama. Misalnya Jarir bin Abdullah salah seorang ulama sahabat yang menyampaikan kepada kita bahwa beliau mengatakan, innal ijtima' fi baitil mayyiti kunna na'udduhu minal niyaha. Sesungguhnya berkumpul-kumpul di rumah orang yang mendapat musibah kematian.
bukan rumah orang mati dah pergi dia ya. Di rumah orang yang mati kematian. Kunna na'udduhu minan niyahah, kami menganggapnya atau menganggapnya, memandang itu bagian dari an-niyahah, bagian dari an-niyahah, yaitu bagian daripada kebiasaan jahiliyah dulu. Kalau orang jahiliyah dulu meratapi lalu bagi-bagi harta, bagi-bagi pemberian hadiah. Orang sekarang bentuknya lain, bagi-bagi makanan, sama juga hakikatnya. Dan tentu tukang doa lebat lebih, biasanya tukang doa dapat lebih enggak Ustaz? Untuk waktu pimpin doa itu dapat enggak? Ada Ustaz yang enggak pernah, ini pengalaman saya, yang enggak pernah saya yang tahu. Nah, walaupun kita ini masalah niat, kita tidak boleh nuduh orang ya, tidak boleh nuduh orang, tidak boleh nuduh orang masalah niat, kita kan masing-masing tahu sendirilah. Tapi pada umumnya kalau fenomena yang terjadi, ya malam pertama tidak begitu ramai kayak jemaah kita hari ini lah. Malam kedua mulai agak sedikit ramai, semifinal istilahnya. Ya malam pertama malam penyisihan, biasanya penyisihan peserta tentu lebih banyak. Enggak, ini terbalik, final justru pesertanya paling banyak, karena di malam pertama itu ya gorengan, lope gitu ya, makan makanan kawah lah istilahnya, tahu ya, makan makanan apa namanya, bukan makan besar ya. Malam kedua ada mulai keluar sate, apa namanya, pecal dan sebagainya. Nah malam ketiga baru Masya Allah, prasmanan, enggak, kami bajambau, makan bajambau, ya, makan bajambau. Itu biasanya minimal ayam dan ikan, kadang-kadang enggak ada kalahnya juga nyembelih kambing. Kepala kambing tuh awak tuh, cuman saya waktu itu enggak bisa makan kambing, bukan enggak suka, bukan apa namanya, enggak ajan, kalau bahasa kambingnya enggak ajan, nggak doyan ya, karena orang tua nggak ada yang makan, sekeluarga nggak makan enggak. Jadi kalau enggak, Masya Allah, udah biasa makan benak kambing itu dulu. Jadi nah ini yang seperti ini di dalam diriwayatkan dari Jarir bin Abdul Bajali dan selainnya, tabi'in ramai menganggap ini bagian dari an-niyahah, bagian dari niyah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i sendiri yang mazhabnya kita ikuti di negeri ini mengatakan inna al-istima' ala ta'ami fi baitil mayyit 3 ayyamin haram. Sesungguhnya berkumpul dan makan di rumah orang yang meninggal selama 3 hari itu adalah diharamkan. Cuman sayang di negeri yang memaksa umatnya wajib bermazhab Syafi'i, justru di bab ini pindah mazhab kepada selain Syafi'i. Di sini mazhabnya Hambali itu, Salafi. Mazhabnya Hambali ya, karena mereka Imam Salafi itu Hambali kan. Jadi Hambali di sini. Cuman penerapannya yang keliru. Alasannya adalah untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Menurut Imam Ahmad, pahalanya sampai. Cuman tidak bertanya ke Imam Ahmad bagaimana SOP-nya. Bagaimana SOP-nya? So Imam Ahmad sendiri fatwanya sama dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang seperti ini termasuk niyahah, ngumpul-ngumpul itu. Maksud Imam Ahmad sampai pahalanya adalah saya sekarang ketika misalnya selesai sholat subuh atau selesai sholat maghrib atau lainnya, saya punya waktu, lalu saya baca surat misalnya. Kan biasa kita sejak kecil kan Yasin kan, itu pula yang hafal kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil, sampai akhir
surat. Nah, teringat saya, wih, Ustadz Hidayat baru meninggal. Belum Ustadz, ini andai-andai aja Ustadz. Nah, andai-andai ini sahabat setia saya, ya sudah waktu yang panjang sekali, banyak jasanya pada saya. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan ini untuk arwah Ustadz Fulan misalnya. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu. Bukan mengumpulkan orang di rumah orang yang meninggal lalu dibaca Quran beramai-ramai. Ya, Ustaz Fajri mungkin masih ingat kan, kita bagi per juz kan? Kita bagi per juz kan? Ustaz Fajri juz 1, Ustaz Ahmad juz 2, Syekh juz 3, Kiai juz 4. Nah, ini juz 5. Alhamdulillah lengkaplah 30 juz. Mulai baca masing-masing juznya. Ya, dianggap khatam itu. Dianggap khatam. Padahal ini tidak khatam, yang seperti ini tidak khatam. Tapi wakillah dianggap khatam. Yang bacaannya lambat lebih cepat selesai. Kami dulu ya, yang bacaannya lambat lebih cepat selesai. Awak masih baru setengah, dia sudah tutup Quran. Sudah aja. Bekon. Ya, bekonnya. Paham tak? Sebab kalau diikuti cara dia baca, sebenarnya awak dah setengah, dia 1/5 belum. Nanti lambat makannya. Jadi yang jelas makan dulu, habis itu baru bayar kembali, ngutang lah istilahnya. Tidak jarang ada juga seperti itu. Masya Allah. Dan waktu itu bacaan rata-rata ekspres semua. Apa sebab? Itu. Oleh sebab itu makanya saya katakan, dari sisi apakah yang seperti ini, kalau niat saya, ini saya tidak niat orang, coba katakan, niat saya yang datang untuk supaya makan, lalu saya baca Quran, diterima tidak bacaan saya? Diterima tidak bacaan saya? Niat saya baca Quran supaya dapat makan, diterima tidak? Wih, tidak ikhlas. Kan tidak ikhlas kan? Orang tidak ikhlas berpahala tidak? Ya tidak. Apa mau dihadiahkan? Makanya Imam Ahmad bukan orang biasa, dia orang alim. Ketika dia katakan itu, bukan seperti itu yang dia maksudkan. Tapi maksudnya adalah ada inisiatif sendiri supaya ada keikhlasan di dalamnya. Dan itu berlaku sepanjang masa, sepanjang waktu, kapanpun, bukan di hari-hari, 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita kadang-kadang meniru saja tidak pandai. Ya, jadi memang lain yang disuruh, lain yang dibuat. Betul juga kata Mendiang Gus Dur ini, orang Indonesia ini, lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Dan sayangnya ini menjadi kebanggaan pula bagi kita. Kekeliruan ini menjadi kebanggaan pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau tuan-tuan nak cari nanti Imam Ahmad yang mengatakan itu, cari dalam fatwa Imam Ahmad. Beliau menghadiri acara wirid kematian. Nah, tidak ada beliau menghadiri wirid kematian atau mengadakannya. Karena memang fatwanya tidak seperti itu. Fatwa beliau adalah boleh menghadiahkan, cuman bukan di munasabah kematian, bukan munasabah takziah. Oleh sebab itu maka perkataan Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi SAW, benar adanya bahwa itu termasuk tradisi ya, tradisi jahiliyah. Nah, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dengan jelas bahwa yang seperti ini adalah bid'atun munkarah. Karena Imam Syafi'i yang merupakan imam dari Imam An-Nawawi mengatakan haram hukumnya duduk bersama, berkumpul dan makan-makan di rumah orang yang meninggal selama tiga hari. Karena 3 hari itu kita yang harus siapkan makanannya, bukan kita yang numpang makan. Cuma sebagian punya hilah. Tahu hilah? Hela. Hah? Enggak tahu juga.
bikin modus, ya. Modus ini biasanya jadi orang-orang cerdas. Apa modusnya? Kita iuran untuk makan di rumah orang yang sudah meninggal. Kan yang dilarang makan makanan mereka, Ustaz. Tapi kalau kita yang siapkan, ibu-ibu, ya, ibu-ibu masyarakat yang masak, habis itu kita makan rame-rame di situ. Kenapa? Lalu dicari fatwa-fatwa yang meringankan. Yang meringankan. Ya, fatwa meringankan itu sebenarnya juga konteksnya hukum makan di rumah orang yang meninggal. Bukan membuat acara makan di rumah orang yang meninggal. Ini juga kembali lagi. Jadi fatwanya yang membolehkan makan, misalnya saya kunjung ke rumah orang meninggal. Misalnya siapa yang mau dapat musibah, tidak ada yang mau ini kayaknya. Tapi mesti dapat kita. Misalnya kayak Ustadz, beliau menghidangkan makanan untuk saya. Jelas? Nah, di sini terjadi khilaf. Yang seperti ini boleh dimakan apa tidak? Kalau saya takut saya memang. Jadi kalau saya datang nanti ke rumah itu ada musibah, jangan dihidangkan. Saya agak takut sedikit. Ya. Tapi andainya ada yang makan, saya tidak larang. Apa sebab? Ada ulama yang membolehkan. Yang seperti ini. Ini fatwa sebenarnya begini. Bukan membuat acara makan-makan di rumah orang meninggal. Lain lagi. Lain disawwi, lain pula yang dibuat. Sama dengan fatwa, misalnya, boleh nggak bersalaman selepas salat fardu? Dinukil misalnya dari Imam Ibnu Battal, ya, dalam syarah Sahih Bukhari. Boleh nggak bersalaman selepas orang meninggal? Syekh mengatakan boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hadis, ma min muslimaini iltaqaya atau yaltaqiyan wa iltaqaya wa tasafaha ila tahattat khatayahum kama tahattat awraqus syajar. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman jabat tangan kecuali berguguran dosanya seperti berguguran daun yang kering. Dan ini berlaku umum kapan saja. Maka Syekh memfatwakan itu, lalu jadikan pijakan untuk membuat acara salam-salaman, salatullah salamullah, selesai salat atau selesai zikir dan doa bersama. Kalau hidup Ibnu Battal, wang lain dan suhu lain dan wang buahnya. Jadi Ibnu Battal bukan itu maksud beliau. Ini kadang-kadang itu banyak ambang bolobio, makanya jadi seharusnya kita, apalagi di zaman ini, kalau jadi ulama berfatwa jangan sampai ada ambang bolobio, ambang berlebih, nanti dititi orang, jadikan pijakan oleh orang. Jadi itu masalahnya. Banyak dari fatwa-fatwa ulama di zamannya pas karena mereka paham. Di zaman kita jadi titian untuk berbuat pelanggaran. Makanya kaum muslimin dan muslimat termasuk an-niyahatu, termasuk, ya, adat jahiliyah menangisi, meratapi, walaupun di situ judulnya mengaji, tetapi orang yang lebih paham hadis Nabi itu sahabat Nabi alaihissalam dan ulama-ulama as-salaf pada umumnya mereka mengatakan itu termasuk niyah. Wallahu musta'an. Baik, ini yang pertama. Karena memang dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ada yang meninggal mereka memang sengaja mengumpulkan orang. Bahkan untuk itu laisatis thukal al-bawaki kal musta'jarat atau kama qala asy-syair. Orang-orang yang menangis karena memang secara natural, secara ada hubungan dengan yang disewa berbeda. Yang menangis itu ikhlas, yang satu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kebiasaan itu kan kita memang kreatif merubah-rubah, ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, kreatif bikin modus. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan sesajen itu kan kearifan lokal, budaya yang harus dilestarikan, masuk dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tak boleh serta-merta menghapus. Ini kan kearifan lokal ini. Makanya sesajen itu orang Hindu bacaannya
Apa bacaannya? Misalnya Om Santi dan sebagainya, maka umat Islam buat juga sesajen tapi bacanya la ilaha illallah atau salatullah salamullah, sah, dan seterusnya. Jadi berubah sesajen syariat menjadi sesajen syariat. Nah, dia semuanya dia serba syariat. Apa alasannya? Karena ini kearifan lokal yang harus dilestarikan. Apa sebab? Karena dangkalnya tauhid di kalangan orang-orang yang dianggap berilmu. Dianggap berilmu, kenapa? Karena mereka cerdas. Akhirnya bikin modus. Bikin modus. Jelas ya? Ada acara perayaan misalnya di waktu-waktu tertentu, yaitu ngantar sema ke sungai. Masih ada sih sungai festival titik-titik. Ini dibungkus dengan festival budaya supaya ada legalitasnya, sehingga kepala daerah kadang datang. Ya kepala daerah kan yang penting baginya kan suara, apalagi menjelang 2024. Nah, ustadz-ustadz yang harus menjelaskan, kalau enggak jangan dekat-dekat dengan lingkaran penguasa. Yang harus menjelaskan bahwa boleh, tidak ada masalah pesta budaya, tapi jangan ada kesyirikan yang dibungkus. Nah, apa kesyirikan bungkus? Yaitu ngantar kepala kerbau untuk sebagai tumbal, supaya anak cucu yang cari ikan jangan diganggu oleh penunggu teluk, ya dah, supaya yang berkebun jangan diganggu oleh penunggu tanjung dan sebagainya. Karena tidak apa-apa Ustaz, orang salawatan, orang tahlilan kok dilarang? Kan mengantarnya sambil la ilaha illallah, kan ya dah? Atau salawat, salatullah salamullah, salawat aja tidak boleh, dasar Wahabi antum. Akhirnya itu lagi dasar Wahabi. Bukan salawat tidak boleh, syirik itu tidak boleh. Dulu orang haji, orang jahiliyah pergi haji, dia bukan festival budaya, pergi haji ke Mekah, tidak diterima hajinya. Apa sebab? Karena mengandung syirik. Apa syiriknya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Enak juga bunyinya kan? Kan enak bunyinya. Ada bersajak dia. Lilla syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kan itu bagus bunyinya kan? Jelas ya? Ditambahnya talbiyahnya seperti itu. Apa artinya tadi? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memperkenankan panggilanmu. Labbaika la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu, tak ada sekutu bagimu. Hanya karenamu aku datang. Ditambah oleh orang jahiliyah tadi. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang engkau miliki. Ya, syarikalan yang engkau punya. Tamlikuhu wa mamalak, engkau yang menguasai, dia tak berkuasa. Kan sebagian orang sekarang, selama kita tak mengakui ada kuasa pada syekh wali ini, kita boleh saja untuk menyampaikan doa kepadanya. Ada yang mengatakan itu. Ulama internasional. Ulama yang tidak lokal biasa kalau lokal itu. Ulama internasional, dia bilang bahwasanya selama kita tidak menyembahnya langsung, kita hakikatnya kita minta kesembuhan nih. Ya Syekh Badawi. Dari sampai ke kuburan Syekh Badawi ini. Ya, sampai itu ikut tawaf. Di situ orang minta kesembuhan. Padahal orang tuh dulu tidak sholat dia, Syekh Badawi itu dulu tidak sholat dia. Jadi wali tuh, coba bayangkan. Jadi wali dia, jadi kuburan wali. Kalau Syekh Khalid Bersalama kepada di Mesir, dia menceritakan asal muasalnya kuburan Badawi itu jadi kuburan wali, tahu enggak antum? Enggak tahu ya. Dulu kuburannya tepi jalan besar. Jadi ada dua orang muhandis, insinyur ya. Ban mobilnya pencet di situ, kempes.
Kan lama dia di situ tuh, karena dia tidak ada bengkel di sekitarnya. Akhirnya setiap orang lewat, ini orang belum terkenal kuburan itu, tapi di kalangan orang awam terkenal kuburan keramat. Tengoknya, setiap datang berdoa di situ dan ninggalkan sesuatu. Nah, timbul idenya, dicobanya ambil kaleng yang terserak di jalan tuh, dibuatnya, dibungkus pakai kertas, ditulisnya kan, nah itu. Tidak lama penuh tuh kaleng. Wah, ini bagus nih, potensi untuk PAD, pendapatan asli Dayan. Iya, akhirnya dibangunlah oleh mereka. Dasar masalahnya. Akhirnya sampai berpenghasilan tidak kurang dari 50 juta pound per tahun. Pound Mesir berapa nilainya? Mana lebih mahal dari rial? Marian lagi. Lebih kuat rial. 50 juta sih. Anggaplah 1 pound 2000. Berarti 2000 kali 50 juta. Apa nih hitung antum biasanya? 50 juta berapa nolnya? 50 juta berapa nolnya? 7. Taib. Ingat baik-baik, 7. Taib. 2000 berapa nolnya? Hah? 2000. 3. 3 tambah 7 berapa? 10. 10 nolnya berapa bacaannya? M. Tadi berapa? 50 kan? Kali 2. Berarti 100? 100? Masa 10? Tidak pernah ngitung antum. Hah? Hah? Kan kali 2, 50. 100? 100 juta. Ya Allah, kali 2 tuh 100 juta. Tidak pernah ngitung duit banyak. Tidak. Ya, hitungannya juta aja ya. Jadi bingung jadinya. 100 miliar per tahun penghasilan kuburan. Baru satu. Ada lagi Masjid Hussein, ada lagi Siti Pisa, ada lagi kuburan Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang ulama fasad, ulama su' mencari takwil. Selama tidak mengakui syekh ini berkuasa kecuali atas kuasa Allah, maka tidak apa-apa dilakukan. Itulah keyakinan jahiliyah dulu. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau yang punya, engkau yang berkuasa, dia tidak berkuasa sama sekali. Cuman kami ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi akhirnya yang namanya kearifan-kearifan lokal itu dibudayakan, walaupun syirik, tapi diganti bacaannya dengan seolah-olah tauhid, la ilaha illallah. Jelas ya? Karena pengertiannya la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Jadi tidak ada pencipta kecuali Allah, tak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak mematikan kecuali Allah. Mereka tidak paham bahwa beribadah kepada selain Allah syirik, tidak masuk dalam bab ini mereka. Makanya mereka sangat anti dengan pembagian tauhid 3 itu, sehingga difitnah menjadi tauhid trinitas. Sebab kalau ini dipahami dengan baik, tidak ada kuburan keramat. Coba 100 miliar akan hilang dari satu kuburan. Kalau sempat ada 1000 kuburan, makanya mencak-mencak. Ada seorang tokoh kita, ya seorang tokoh mencak-mencak di Wahabi itu kerjanya ya tidak menjaga kuburan para wali, tidak menjaga kuburan para wali, dihilangkan. Kalau kita rawat, kita pelihara, kita bangun. Dia lupa Nabi melarang membangun kuburan, Nabi melarang mengkultuskan kuburan. Tapi subhanallah, karena takwil tadi, ya, karena pandai bikin modus. Makanya kaum muslimin sebenarnya seluruh kesesatan dalam agama selalu dicetuskan oleh orang-orang cerdas yang tidak taat agama, yang tidak taat agama. Jadi mereka cerdas, tapi tidak taat dengan dalil-dalil agama. Dia tahu, tidak mungkin tidak tahu. Orang sekelasnya tidak mungkin tidak tahu bahwa Nabi SAW
mengutus Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menulis Abu Tayyah Al-Asadi. Apa yang diperintahkan Nabi? La tajidu qabran musyrifan illa sawaitah. Tak kau temukan satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Ya, itu perintah Nabi SAW. Antum bangun kuburan dengan 2 miliar. Pada dengar? Tak seorang tokoh nasional meninggal, dibangun kuburannya dengan dana 2 miliar. Awak bikin rumah tak selesai-selesai ya. Ini 2 miliar untuk kuburan. Atau antum kenapa bisa mereka bangun 2 miliar? Kenapa? Jalan lokok-lokoknya enggak ada bangun. Ya, untuk orang hidup diperlukan nyata. Banyak pula orang yang mati gara-gara jalan rusak itu kan. Enggak ada yang berani mengeluarkan 2 miliar itu. Tapi untuk kuburan dikeluarkan 2 miliar. Kenapa? Tahu enggak sebabnya? Antum enggak pandai ngitung-ngitung. PAD menjadi sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Allah musta'an. Karena menghasilkan. Sebab nanti kalau sudah dibangun jadi kuburan keramat. Kalau soal cerita mudah dikarang. Mudah dikarang. Miram aja bisa ketemu Nabi kok. Banyak juga yang percaya. Sah? Saya baca selawat tertentu sambil merem, langsung jumpa Nabi SAW. Banyak yang percaya apa enggak? Ramai percaya? Saya? Ya Allah, enggak ramai percaya. Antum ya enggak percaya karena mana sedikit di sini karena enggak percaya. Yang percaya ramai enggak? Hah? Yang bilang bahwasanya dia ketemu Nabi setiap hari hanya dengan baca selawat sambil mencingkan mata. Banyak yang ramai percaya enggak? Tengok followersnya, antum enggak tahu. Paham enggak? Bukan antum ini saya maksudkan, antum enggak akan percaya karena sedikit. Paham enggak? Yang percaya lebih banyak daripada yang tidak percaya. Atau datang ke Madinah. Tiba-tiba karena doa tertentu di Sauda. Langsung Nabi keluar dari kuburan mencium lututnya. Ramai percaya enggak? Ramai? Taib. Andainya saya punya keahlian untuk berdusta, saya lebih pandai. Apa sebab? Saya dulu 15 tahun di situ hampir tiap hari di Raudhah membaca kitab Sunan Nasai sampai tamat di situ dengan Syekh. Tuh kalau baca Sunan Nasai berapa kali salawat tuh? Enggak bersalawat kami? Kalau Wahabi kan anti salawat. Itu masalahnya, Wahabi anti salawat. Awalnya paling banyak baca sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat, mau enggak lihat Ustaz? Nabi keluar mencium jidat saya. Hah? Ramai yang percaya nanti. Cuman tuan-tuan tinggalkan saya memang. Yang sedikitnya tinggalkan yang banyak nanti percaya. Pilih yang banyak, pilih yang sedikit. Pilih banyak lah saya. Pilih yang banyak, masuk pilih yang sedikit. Makanya orang dengan mudah begitu mengatakan. Karena mereka yakin, karena Masya Allah lengkap dengan mimik, lengkap dengan retorikanya. Paling-paling nanti yang tak percaya itu kan Wahabi, tak sampai kajinya. Mereka ngaji kulit-kulit aja. Kalau kita sampai ke lawan kulit. Ustaz, apa lawan kulit? Ya isi. Itu tidak putus ma'rifatnya. Kalau saya putus ma'rifat. Nah, tapi ini yang pertama ya, ikhwan kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Jadi an-niyahah termasuk adatnya jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa ta'nu fil ansab. Ini bagian kedua yang karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini. Nah, tadi saya katakan di mukaddimah bahwasanya at-ta'nu fil ansab itu merupakan dosa besar. Sebab Nabi menyebutkannya sifat kekufuran. Dari lain sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Maka dilarang sekeras-kerasnya, yaitu mencela nasab. Apa bentuk-bentuk pencelaan terhadap nasab? Satu, dengan merendahkan nasab orang. Merendahkan nasab orang. Ini termasuk at-ta'nu bil ansab. Bahwa suku fulan itu suku recehan itu.
bahwa suku bulan itu ini itu. Pokoknya apapun bentuk perendahan dan penghinaan terhadap suatu nasab, ini adalah at-ta'nu bil ansab. Itu bagian jahiliyah. Karena Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tak ada yang membedakan satu nasab dengan nasab lain, satu bangsa dengan bangsa lain, satu suku dan suku lain, kecuali at-taqwa. Dan at-taqwa itu bukan pula untuk diselebrasikan. Karena orang bertakwa tidak mungkin berselebrasi di sini. Orang bertakwa berselebrasi di saat penerimaan rapor nanti. Kalau kau sudah dapat dengan tangan kanan, Ustaz, ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqul ha uqra'u kitabiyah. Di situ riya halal di saat itu. Kalau di sekarang enggak. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi takwa itu bukan untuk dibanggakan. Karena tidak mungkin membangga-banggakan ketakwaan kecuali orang yang tidak bertakwa. Sama ketika pergi ke Masjidil Haram pakai baju seperti sama, tidak ada bedanya dengan pergi ke Car Free Day. Kenapa ke Car Free Day? Ngapain orang di situ? Ngapain orang situ? Olahraga. Gitu aja kebayang jawabnya tuh, enggak pernah. Olahraga. Orang ke olahraga pakai pakaian apa? Pakai jubah. Ibu-ibu. Apa nengok? Pakai apa dia? Hah? Kayak apa olahraga? Legging sempit di dalam, celana pendek di luar. Masya Allah, pakai jilbab di atas. Masya Allah. Semua gaya dong. Busana muslimah itu. Nah, pernah tuh nengok kan? Saya nengok kok di jalan. Masa saya buta begini di malam merendah. Nampak oleh saya. Jadi pakai celana legging namanya yang sempit tuh. Yang kaos itu. Sebelah dalam. Nanti di sebelah luarnya celana pendek. Memang agak kembang sedikit. Nah, kayak celana sepak bola. Ya, tapi yang perempuan lebih singkat daripada yang laki-laki. Gitulah gaya busana muslimah. Busana muslimah. Kemudian di atas jilbab bunuh diri atau jilbab basa-basi. Sudah busana muslimah itu. Olahragawati muslimah. Nanti yang begini patut dipiralkan ini. Patut dipiralkan. Seperti ada kemarin salah seorang atlet kita dipaksa melepaskan jilbabnya. Dia tidak mau, walaupun didiskualifikasi, siap didiskualifikasi demi mempertahankan jilbabnya. Bagus. Cuman ini tidak perlu dipiralkan. Walaupun banyak ustadz, ya ini yang patut dipiralkan, ini bagus ini. Ya akhi, dia memang pakai jilbab, tapi dari sini ke bawah melemang, tahu melemang? Tidak tahu melemang dia. Gimana cara nyampaikan ini? Ketat. Apa guna jilbab di atas? Paham tak? Yang dibayangkan. Nah, makanya saya bilang, ini tidak perlu dipiralkan. Justru ini merusak. Seolah-olah asal berjilbab, pakaian seketat apapun tidak masalah. Kita hargai sikap ini. Orang berprinsip, bagus itu ya. Cuman belum sampai pada tahap yang harus menjadi contoh. Itu maksud saya. Tidak bisa jadikan contoh seperti ini. Apa sebab? Ini contoh, mohon maaf ya, contoh yang merusak asumsi dan persepsi terhadap pakaian muslimah. Ya kalau untuk di tingkat atlet bolehlah dipiralkan, tapi di tingkat ustadz jangan. Makanya harus beda ustadz dengan atlet. Cuman yang memviralkan ustadz, nah itu masalahnya. Ada yang viralkan. Yang seperti ini patut dipiralkan. Ya akhi, karena antum pahamnya jilbab asal ada kain di atas kepala itu sudah muslimah. Nah, baik. Jadi yang pertama adalah mencela seorang. Ya, takwa adalah dasar dan takwa tidak untuk dibanggakan. Nah, lagi tiga kategori. Masa ke masjid seperti ini, Pak, ketakwaan itu di sini.
Mungkin di sini lebih bersih dari hati bapak. Bapak kotor artinya. Nah, gimana lagi? Mati gas yang di loko pokoknya. Nggak bisa lagi kita ngomong kan. Dia bilang dia lebih takwa dari kita. Sebab apa? Takwa itu di sini. Harusnya kalau mau bertakwa di sini, bertakwa juga di sini. Karena takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wanita berpakaian disuruh, bukan wanita aja, laki-laki disuruh berpakaian yang menutup, bukan yang membalut. Ini pakai training ke Masjidil Haram. Tuh training, makanya saya bilang tadi seperti car free day. Nah, ya, seperti apa olahraga ke acara car free day, seperti itu juga pakai Masjidil Haram. Bedanya mukenanya disandang, itu aja. Ada mukena yang disandang. Ketika ditegur, marah dia. Ya, hati bapak yang kotor. Apa namanya, kepo sekali. Ya, nggak tahu urusan orang. Sebenarnya yang seperti ini urusan dia dibawa ke orang, itu masalahnya. Sebab kalau terlihat oleh kita, memang urusan asalnya urusan dia. Cuman kalau nampak oleh kita jadi urusan kita. Antum tidur, orang azan, antum tidur sekamar dengan saya, antum tidak bangun, tidak saya bangun, dosa apa tidak? Dosa saya. Kalau tidak mau dibangunkan, pergi tidur tempat lain, jangan sama kamar dengan kita, atau jangan dekat rumah. Apa sebab? Memang urusan pribadi itu jadi urusan saya. Karena tidak bangun sholat itu adalah kemungkaran yang besar sekali. Antum dengan istri, halal apa haram? Halal, berciuman. Tapi ciuman depan saya? Hah? Kecuali itu bisa dibagi. Ini kan barang yang tidak boleh dibagi. Ya, saya antum cium Ustaz sekali lagi, tidak bisa. Akhirnya jadi urusan saya, ya kan? Sebab melihat orang seperti itu, walaupun dia halal, bagi kita haram. Dilihat orang lain jadi haram. Maka kita tegur, Mas, kalau bisa masuk ke dalam, jangan di depan orang. Sebab ditiru sama orang nanti yang belum punya SIM, surat itu dia mencium. Dia ciuman pula seperti kita. Kan bapak itu juga ciuman, ustadz lagi katanya. Ya kan? Ini mohon maaf, antum memang mesra boleh suami istri, tapi jangan depan orang. Kasihan dong, apalagi yang belum menikah. Akhirnya nanti membuat yang haram. Gara-gara apa? Ada sebagian yang halal mempertontonkan, akhirnya jadi urusan orang lain. Jadi urusan kita jangan bawa orang lain. Orang berdosa, antum main judi, antum sembunyi, saya tidak akan cari persembunyiannya, karena bukan tugas saya. Tapi kalau antum berjudi di depan kedai saya, dekat rumah saya, akhirnya saya berdosa. Diam jadi setan bisu saya. Sah? Paham saya? Tidak paham. Kalau tidak paham, tidak selesai kita. Nah, tayo. Yang kedua, ta'anu fil ansab. Yang tadi adalah menghinakan. Yang kedua adalah meragukan nasab orang. Meragukan nasab orang. Misalnya si fulan mengaku dia nasabnya tinggi. Apa nasab tinggi di kita? Terah biru misalnya. Ya. Dalilnya kalau orang Melayu dia namanya Tengku Fulan misalnya. Bisa Tengku-Tengku di keturunannya saya. Syarif atau Syarifah. Lalu saya tanpa klarifikasi saya bilang, tidak benar dia. Masa iya keturunan Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya, antum tak punya dalil. Maka antum kata ini termasuk ta'an bil ansab, meragukan nasab orang. Atau ada orang mengaku ini ayahnya. Antum tak punya dalil bahwa itu bukan ayahnya. Antum bilang, tidak mungkin ayah dia. Apa sebab? Hidungnya beda kok. Ya tak? Warna kulitnya beda. Syekh, ada orang niru datuknya 7 keturunan di atas. Kan Zaid bin Haritha dengan anaknya Usama beda enggak warna kulitnya. Jadi isu. Subhanallah, zaman Nabi aja bisa jadi isu, karena munafik juga ada zaman itu. Akhirnya datang ahli DNA Al-Qafi. DNA dulu lebih canggih dari sekarang. Sekarang harus kirim sampel ke Amerika 3 bulan pula kabarnya nunggu, mahal pula bayarnya. Ya. Lalu datang hasilnya.
Tapi kalau orang kafiah dulu ndak perlu labor mahal-mahal nih. Nampak jejak onta. Nah, ini onta kabilah itu tuh. Ya, paham dia. Tengok telapak kaki sebab kaki antum telapak kaki anak, inna hazi la min hazi. Jadi suatu hari Usama dan ayahnya Zaid tidur satu selimut. Boleh ayah dan anak tidur selimut kan? Nah, tidur satu selimut, terbuka telapak kakinya, lewatlah ahli tadi, al-qafiyah tadi. Dia bilang, inna hazi rijl la min hazi. Ini asalnya dari sini. Tanpa diminta. Kan orang itu biasa. Didengar oleh yang lain sampai ke Nabi alaihissalam, gembira Nabi alaihissalam. Karena isu yang selama ini sekarang terbukti adalah kedustaan nyata. Alhamdulillah. Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat tidak boleh meragukan nasab orang. Kecuali ada konsekuensi. Kalau saya ngaku dari Terah Biru, saya bisa menikah dengan orang keraton misalnya. Ya, masa Dasman dari Muara Jale, ngakunya dari suku Ningrat. Nah, misalnya kan, tentu adalah hak keluarga untuk mempertanyakan siapa nama ayahmu. Saya bilang, Yahya. Orang mana? Orang Limau Manis. Misalnya kan, manis mana? Dia Tiris. Apa hubungannya dengan ini Ningrat ini? Harus ditanya. Bingung saya jawabnya. Oh, ternyata kamu ayahmu orang tinggal tepi sungai ya katanya. Oh iya, tukang cari ikan. Iya, mana ada Ningrat cari ikan. Misal kan itu. Kalau ada konsekuensi bahwasanya dia kalau nak nikah ngaku-ngaku, jadi keturunan tinggi. Karena memang dulu banyak orang ngaku-ngaku, saya di zaman dulu-dulu tuh banyak rentalnya mobil di Pekanbaru, pergi misalnya ke Batu Belah, ngaku lamar anak orang tuh kan, kamu kerja di mana? Di PT Pak. PT apa? PT Lagi-Lagi How. Dengar lagi-lagi How itu kan orang kampung kan mantap pula nama PT-nya kan, gitu. Ya, bawa mobil lagi. Kan tidak mungkin nanya di mobil kami itu bukan, kan tidak sampai ke situ. Bawa mobil bagus, kerja di PT apa? Lagi-lagi How. Rupanya stoker. Lagi, How. Lagi. Kan itu ya, stoker kan. Lagi, How. Setelah nikah baru terbuka. Apa boleh buat? Sudah apa namanya sudah jatuh tape kan. Nah, jadi oleh sebab itu yang seperti ini boleh ditelisik, kalau dia ngaku kerja PT lagi-lagi How, dulu kan ada map kan, jadi kalau sekarang kan bisa dilacak kan, apa nama PT tadi lagi-lagi How kan. Nah, misalnya ditemukan mungkin ada nama PT itu tapi di Papua, kita tanya, kamu yang cabang mana? Misalnya dia bilang saya cabang Kuok Pak katanya. Tahu kita dia berbohong karena PT ini banyak punya cabang, misalnya di Papua satu, di Wonosobo satu, kemudian di Bontang Kalimantan misalnya, tidak ada di Bangkinang. Dah, ayolah nanti kami pikir dulu nak ya, nanti pokoknya kita jawab dalam 2-3 hari ini, kita bermusyawarah keluarga gitu. Habis itu baru kita panggil anak gadis kita, deh Panduto bajir deh. Oke, contoh. Tanya kan dia kan juga ngakunya di mana kerja, di PT ya katanya. PT mana? PT lagi-lagi How. Di mana alamatnya? Katanya di Kuok ya katanya. Udah sering kamu ketemu? Udah sering pakai mobil terus? Iya. Hanya dilacak mobilnya, dicatat di foto tadi BM misalnya 1853 T. T mana? Pekanbaru. Kalau Kampar F. Nah, di BM sudah beda ini. Ya harus pintar aja orang tua, jangan sembarang asal PT. Nanti, nah, jadi oleh situ yang seperti ini boleh diperiksa nasabnya. Ya, tidak masuk dalam larangan mencela nasab. Jelas ya? Kalau ngaku nanti suku Domo, ya diteliti. Karena suku Domo tuh kalau di tepi sungai paling kaya itu.
Sebab kesepakatan dulu orang-orang suku Ocu dulu kalau seluruh delta, tahu delta? Nggak tahu juga, tonton. Apa istilahnya? Tanah di tepi sungai, bekas timbunan pasir yang hanyut-hanyut itu apa istilahnya, abrasi ya. Kemudian hanyut, lalu di sini runtuh, sebelah sana tanah. Itu jadi milik suku Domo. Tapi orang sekarang banyak tidak paham tuh. Makanya kemarin ada kepala desa menggunakan tanah seperti itu tanpa izin orang suku, dipermasalahkan. Banyak yang tidak paham sukunya lagi sekarang, itu masalahnya. Makanya perlu juga diteliti sekarang nih, apa sukunya. Nah, lalu beliau ini orang kaya nih, Domos ya. Hah? Nah, sama gitu. Cuman Domo dia beda, Domo saya mengenal saya. Dia Domo muda, saya Domo tua mungkin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tanah-tanah di pinggir sungai itu, pinggir Kampar itu, saya tidak tahu sampai Kampar Hilir, Kampar Hulu saya tidak tahu. Yang jelas Sungai Kampar ini itu jadi milik orang Domo. Sekarang banyak tidak percaya lagi itu karena tidak mengerti lagi ada istiadat yang berlaku. Ceritanya dulu ada sembara. Nah, nanti ajalah, jangan sekarang. Nah, cukup demikian dulu. Jadi ada dua kebiasaan jahiliyah yang tak tertinggalkan oleh umat ini. Jadi kalau ada yang tetap mempertahankan, tanah memang sudah Nabi katakan takkan ditinggalkan. Sama dengan masalah musik kan. Musik akan ada satu kaum dari umatku menghalalkan. Gimana pun kita menjelaskannya akan ada orang cerdas. Akan ada orang berilmu yang akan menghalalkan. Karena Nabi yang katakan akan ada yang akan menghalalkannya. Syekh, oleh sebab itu maka antum kalau udah tahu jangan dengarkan keterangan selain Nabi SAW. Nabi jelaskan dalam 5 hadisnya ada masalah itu, bahwa yang diharamkan itu kan bunyinya, tapi alatnya. Kalau alatnya sudah diharamkan itu bunyinya sama dengan khamar. Khamar yang diharamkan minumnya saja atau barangnya langsung? Hah? Zatnya haram aini. Maka diminum haram, dijual boleh. Hah? Paham tak? Yang haram itu kan bunyinya. Tapi kalau disimpan boleh Ustaz? Enggak. Dihadiahkan boleh? Enggak. Dijual boleh? Enggak. Maka Imam Nawawi katakan alatut tarab, alat-alat musik enggak boleh diwariskan. Enggak boleh dihibahkan. Enggak boleh diwakafkan. Kalau ada yang wakaf nanti ke masjid tolak balik. Ya, yang terima. Mana tahu nanti saya tobat Ustaz, tidak mau ke musik, tapi saya wakafkan ke masjid Nurul Sakinah. Jangan. Karena haram diwakafkan, haram dihibahkan, haram dihadiahkan. Lalu diapakan? Dihancurkan. Jadi jangan bicara lagi tentang masalah suara burung, tentang indahnya bintang gemintang, bukan tentang indahnya suara air, gemericik air, dan sebagainya. Bukan suara itu masalahnya, alatnya itu. Alatnya. Berarti semua yang keluar dari situ diharamkan. Ini sebagian enggak. Indah langit, mata suka yang indah, telinga suka yang indah. Kalau gitu nanti boleh saya tengok gadis yang indah. Sah? Karena Allah suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Entah. Kalau sudah jelas haramnya dengan nas, jangan lagi berkilah-kilah dan sebagainya. Baik, sampai di sini. Sudah paham? Bilang sudah, kalau tidak selesai. Nah. Tak masuk saya, jadi lanjutkan lagi. Beko batu umbuk luang. Masuk, termasuk. Kan tadi saya bilang kan ada di kalangan orang Arab tuh suku itu Abu Sintain, nah, misalnya Abu Mi'atin, ya, Abu Receh, Abu dan sebagainya, masuk semuanya. Kan segala yang merendahkan nasab itu. Sama aja ikutnya saya. Kalau uang siko pengicuannya, kan? Nah, kalau uang siko pendutonya, kalau uang siko pembantah, uang siko pendebat. Nah, misalnya, kalau tujuannya untuk merendahkan termasuk dalam bab ini. Tapi kalau tujuannya untuk seperti tadi klarifikasi, kamu kemana mau nikah? Oh saya nak nikah misalnya di Muara Jalai. Kamu tahu lah sifatnya orang Muara Jalai. Nah misalnya, boleh tanyakan. Tahu tak sifat Muara Jalai? Tengok tuh Ustaz Asman. Nah misalnya, itu orang Muara Jalai itu. Nah, jelas?
banyak kalau makan banyak. Nah, ya. Kalau pulang lambe, gitu kan. Kalau kojo lele, misal. Nah, kalau siap dengan itu lanjut. Kalau enggak, saya suka istri yang cekatan, pandai cari duit, dimanapun disimpan dia dapat. Misalnya kan, dan orangnya efisien kan, pokoknya 1 sen pun terhitung sama dia. Antum suka seperti itu. Tapi babnya klarifikasi, bukan babnya untuk merendahkan dan mencaci. Paham? Saya kalau pas misalnya orang-orang menikah dan masuk ke domo seperti yang bilang tadi, hati-hati ya, orang domo itu begitu misalnya. Hati-hati. Kalau itu boleh, jelas ya. Memang ada sebagian orang atau karakter sifatnya bersifat karakter. Misalnya suku ini karakternya begini. Ada memang. Suku ini karakternya pandoe. Nah, kan itu, tuh pandoe. Sekene bongi langsung kan. Nah, ada suku ini memang keras ngomongnya, tapi hatinya jarang mendendam. Ini halus suaranya, tapi dendam tidak pernah padam. Ada. Tapi kalau babnya klarifikasi, boleh. Tapi kalau babnya mencaci, tidak boleh. Jelas. Misalnya, kan tadi sudah saya bilang, nak menikah. Atau misalnya, nak mengangkatnya sebagai orang kepercayaan. So, nanti tergantung orang kepercayaan itu rahasia-rahasia. Kalau ini nanti jadi sumber yang dapat dipercaya nanti. Bocoran. Belum lagi kita selesai rapat, bocoran sudah sampai kepada orang lain. Padahal itu rapat terbatas. Tapi rupanya tersebar luas. Dari mana? Sumber yang dapat dipercaya, ternyata sumber pengkhianat. Na'udzubillah. Nah, maka kalau seperti itu boleh. Ada suku-suku tertentu baik di kita maupun bangsa lain, ada memang yang seperti antum katakan tadi, kalau suku ini apanya, suku ini ada, bukan semuanya, tapi ada sifat dominan di situ, sifat dominan. Kalau antum tidak siap, jangan maju. Jelas? Tidak siap jangan maju. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Kan kata Nabi, tidak ditinggalkan oleh umatku. Kita lahir masuk Islam ini kan dari latar belakang yang ramai banyak. Dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda. Kadang bawaan itu kalau bukan karena kekuatan ilmu dan iman, susah untuk ditinggalkan. Susah untuk ditinggalkan. Jelas ya? Misalnya di sebuah suku, saya dengar di orang-orang tua dulu, kalau suami belum makan, istri tak boleh makan. Pernah tuh tengok? Pernah mengalami? Ini yang cerita anak-anaknya ke saya, cucu-cucunya. Yang ayah itu kalau belum dia makan, walaupun dia pulangnya jam 3 nanti siang, tidak boleh makan. Kalaupun kalian makan, jangan coba sentuh-sentuh yang tergantung tuh, digantung tinggi-tinggi makanannya. Nah ini kan terbawa oleh sebagian orang sampai ke tingkat birokrasi. Ini panjang lagi, gara-gara itu bertanya panjang jadinya. Nah, ada salah seorang, udah meninggal orang, udah lama, masa-masa Pak Soeharto dulu. Ya, direktur rumah tangga presiden, kepresidenan. Dia buat aturan seluruh pekerja di istana tempat presiden tinggal tidak boleh makan sebelum presiden makan. Pada presiden kemana berkunjung dia makan kan? Iya tak? Pasti minimal cemilan. Di kantornya sudah tidak terhidang makanan. Tidak ada laparnya. Apa hubungannya dengan pekerjaan ini? Akhirnya mereka memang dah loyo-loyo semuanya. Pas diganti dengan mendiang Pak Mahfud Basyuni rahimahullah ta'ala, ini beliau menceritakan, saya lihat mereka siang-siang kok masih kelaparan, dalam hampir sore. Kenapa kalian kok loyo-loyo semua? Belum makan Pak. Kenapa kalian belum makan? Aturannya begitu Pak. Siapa yang bikin aturan? Bapak direktur. Direktur yang mana? Disebut namanya. Bilang, sekarang direkturnya saya.
Direkturnya saya, memangnya kalian makan dari makanan presiden atau bukan? Enggak apa, sebagian kami bawa makanan di rumah malah. Subhanallah, tetap enggak boleh makan. Iya. La haula wala quwata illa billah. Apa kata beliau? Dari sekarang dan seterusnya, bila selesai pekerjaan kalian, maka kalian boleh makan. Dan ambil makanan dari makanan di sini. Tak perlu bawa makanan dari rumah. Yang satu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang satu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, nah yang nomor dua ini yang kalau dapat dipermudah, kenapa dipersulit? Ini angkatan pertama tamat Jamiah Islamiyah di Madinah. Angkatan pertama tamat di Madinah. Syekh Muhammad, mantan Menteri Agama kita. Yang satu saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu namanya. Saya tidak mau hafalkan nama yang seperti itu. Mungkin dulu ketika masa kecilnya datuknya tidak boleh makan, keluarga tidak boleh makan sebelum mbahnya makan dulu. Jelas? Sebelum mbahnya makan, anak-anak tak boleh makan. Akhirnya jadi tabiat yang tertanamkan. Ya, dalam ilmu pendidikan ada yang tidak diajarkan, tapi tertanamkan. Hanya terbawa ke istana. Akhirnya dulu dia menderita, orang lain kenapa tidak perlu menderita? Saya dulu menderita sejak kecil, masa kalian senang-senang saja? Itu prinsipnya. Kebanyakan orang seperti itu. Saya dulu payah-payah nak makan, masa kalian senang-senang saja? Akhirnya jadi kedekut. Harusnya dia tidak enak kelaparan dulu, maka sekarang jangan biarkan orang lapar. Harusnya begitu. Sah? Ini enggak. Saya dulu payah-payah, masa kalian senang-senang aja? Akhirnya di orang kedekut. Nasallallahu jelas ya? Kalau saya enggak, saya merasakan ada pahit manisnya, maka yang pahit enggak boleh saya terapkan. Yang manis harus saya terapkan. Sehingga saya kalau menghukum pada umumnya, ambil yang paling ringan. Ambil yang paling ringan, bukan yang paling berat. Kalau bisa ditiadakan, ditiadakan. Karena apa? Wajadtu atis ata asyadil adab bitaghadhi. Saya temukan, kata Imam Ahmad, 9/10 dari adab itu, yang mulia itu adalah tidak, seolah-olah tidak tahu kesalahan orang lain. Wallahu musta'an. Berat memang, tapi Allah mudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Syekh. Saya tidak sambung lagi, panjang nanti ceritanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.